Oke, kita masuk satu pokok bahasan terakhir untuk pertemuan kita hari ini untuk memasuki contoh-contoh atau metode-metode di minggu depan. Metode perhitungan struktur rangka batang ya di pertemuan selanjutnya. Ini hanya untuk pemanasan saja. Nanti lebih detail akan saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Oke, yang pertama adalah metode Ritter. Jadi metode Ritter untuk salah satu metode untuk menghitung struktur rangka batang, menghitung gaya dalam ya. Artinya gaya dalamnya, gaya tarik atau gaya tekannya ya. Metode Ritter. Ini saya review dulu. Tadi metode-metode yang dihitung yang kita pakai dalam menghitung gaya tarik maupun gaya tekan pada struktur rangka batang kan tadi saya sudah jelaskan adalah yang pertama adalah analitis dan grafis dan software. Analitis ini ada metode Ritter, ada metode keseimbangan titik kumpul. Metode grafisnya nanti adalah keseimbangan titik kumpul dan metode Cremona. Yang ketiga adalah perhitungan dengan software. Ini untuk struktur-struktur statis tertentu. Kita akan bahas struktur statis tertentu, bukan struktur statis tak tertentu. Nah, ini adalah metode Ritter. Misalnya ini adalah metode Ritter ya. Ini adalah metode Ritter. Ini adalah struktur jembatan. Saya ambil contohnya adalah struktur jembatan. Kita akan menghitung gaya dalamnya ini, gaya tariknya berapa, gaya tekannya berapa dengan menggunakan metode Ritter. Oke. Nah, prinsip dari metode Ritter dulu kita perlu ketahui. Prinsipnya adalah ini kita sebut juga metode potongan. Kenapa? Karena nanti kita akan melakukan potongan. Nanti saya lihat potongannya seperti apa, nanti kita tunjukin. Yang kedua adalah prinsip utamanya adalah menggunakan 3 persamaan kesetimbangan dasar, persamaan kesetimbangan dasar ya. Sigma momen, sigma H, sigma V. Sigma momen di suatu titik sama dengan 0. Sigma gaya horizontal atau jumlah gaya yang bekerja secara horizontal, jumlah gaya. Jadi kalau kita bicara jumlah gaya itu berarti bicaranya adalah dijumlahkan secara vektor, berarti dijumlahkan secara intensitas dan arah. Ketiga adalah jumlah gaya vertikal harus sama dengan 0. Nah, terus metode Ritter ini adalah penyelesaiannya hanya untuk struktur rangka batang statis tertentu. Jadi kalau statis tak tentu tidak bisa dipakai metode Ritter. Untuk statis tak tentu maka Anda bisa menggunakan analisa struktur metode matrix atau dihitung dengan software juga langsung selesai masalah kalau sudah mahir ya. Oke, berarti kalau begitu langkah awalnya tentu saja Anda harus bisa menentukan. Oke, jadi di sini ada poin nomor 1, harusnya poin yang pertama di sini adalah pastikan strukturnya stabil ya. Oke. Yang pertama adalah tentukan struktur truss stabil dan statis tertentu. Oke. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah kita tentukan struktur trussnya apakah dia stabil dan statis tertentu. Kalau dia stabil, dia statis tertentu, maka dia bisa dihitung dengan metode Ritter. Oke. Nah, yang kedua adalah hitung reaksi perletakan. Oke. Nah, yang ketiga, tentukan potongan batang pada struktur rangka batang. Yang mana batang yang dihitung harus dilewati oleh garis potongan. Jadi misalnya gini. Dan yang keempat adalah pastikan jumlah batang yang dipotong itu sedapat mungkin kurang dari 3 batang dan di dalamnya terdapat tumpuan. Jadi misalnya gini, ini adalah struktur kita, garis potongannya adalah ini. Jadi potongan struktur kita itu tidak boleh diusahakan tidak lebih dari 3. Misalnya ini potongan kan kita motong melewati batang saat ini, batang ini dan batang ini. Ini kan hanya dia melewati 3 batang. Jangan kita buat potongan seperti ini. Diusahakan hanya dia motong 3. Atau dari sini juga bisa 2. Dari sini bisa.
Yang penting jangan lebih dari 3. Oke. Nah, misalnya saya kembali ya. Misalnya ini adalah garis potongannya ini. Kalau saya potong maka dia akan seperti ini. Nah, ini dia. Ini yang dilewati oleh garis potongan. Otomatis semua yang dilewati oleh garis potongan ini itulah batang yang harus dihitung gaya dalamnya. Jadi misalnya batang ini saya kasih batang namanya adalah batang 1, ini batang 2, dan ini adalah batang 3. Sehingga di sini saya sebut S1, S2, S3. Sekarang kita akan menghitung gaya dalam S1, S2, S3 apakah dia tarik atau tekan dengan persamaan metode Ritter ini menggunakan persamaan kesetimbangan ini. Oke, bisa dipahami? Oke, terus gimana Pak kalau kita mau menghitung batang ini? Nah, kalau mau menghitung batang ini maka kita harus bikin potongan dari sini nanti. Seperti ini. Oke? Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam potongan ini, pastikan bahwa kita harus menghitung reaksi tumpuan dulu. Oke, jadi bagaimana menghitung reaksi tumpuan? Ya sama seperti sebelum-sebelumnya, sigma momen di titik B sama dengan 0, RAV kali lengannya dikurang P kali lengannya dan seterusnya. Begitu juga dengan RBV. Oke, bisa dipahami? Nah, secara lebih detail kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas contoh. Saya akan bahas sedikit tentang metode Ritter ini dan contoh kasusnya seperti apa. Oke, mungkin cukup untuk sementara, cukup dulu pertemuan kita. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaklumi, dan bila ada yang kurang jelas mohon ditanyakan. Saya siap, saya berusaha untuk bisa menjawab. Terima kasih.